Hai, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas permainan dari Magnus Carlsen melawan Ali Reza Firuja dari ajang Winner Bracket Final, ajang Julius Baer Generation Cup Champion Chess Tour, turnamen yang diadakan secara daring. Teman-teman, ada kejadian unik di video kali ini karena Magnus Carlsen dia bisa mismatch 4 langkah. Ya, walaupun itu manusiawi ya, tapi itu kejadian yang jarang terjadi sama pecatur nomor 1 dunia ini. Tonton terus sampai habis. Ini game yang sangat menarik dari game kalau tidak salah ini game nomor nomor 2 ya teman-teman. Jadi totalnya 4 babak dan ini game keduanya. Langsung aja kita bahas. Magnus Carlsen pegang bola putih. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe. Putih memulai dengan langkah kuda F3, hitam C5 dan putih E4. Menjadikan ini pertahanan Sisilia. Kemudian hitam D6, putih gajah B5 skak kanal take atau Rosso Limo. Sisilia dengan ciri khas gajah ke petak B5. Kemudian Ali Reza menjawab dengan menutup kuda D7. Kemudian putih rokade hitam A6 mengancam gajah, gajah mundur ke petak E2, hitam kuda F6 mengancam pion E4, dijaga dengan pion, kemudian putih E6, putih A4. Dengan tujuan mencegah pion B5, jadi nanti biasanya setupnya kudanya akan diplot di petak C4 ini teman-teman. Dengan kuda BD2, kuda C4 seperti itu, supaya B5-nya tidak ada serangan dari hitam. Nah, di sini makanya taktis Ali Reza B6, kemudian putih kuda F yang ditarik ke petak D2 ternyata dengan tujuan lebih bagus lagi F4. Kemudian hitam gajah B7, putih kuda C3, hitam kuda E5, putih F4, hitam kuda C6, putih mainkan langkah menteri S1. Sangat menarik manuver yang dilakukan oleh Magnus Carlsen dengan tujuan menteri ke petak G3. Walaupun ada ancaman kuda D4, tapi Magnus sepertinya sudah siap dengan gajah D1. Hitam gajah E7, kemudian putih kuda F3, hitam menteri C7, putih menteri G3, hitam G6. Ya, hitam tidak memilih rokade pendek. Kenapa? Karena mungkin bahaya ya kalau apabila di sini hitam lakukan rokade pendek, maka putih sudah siap dengan jalan F5 dengan tujuan gajah masuk ke petak H6. Nah, G6 berarti hitam sepertinya bimbang apakah memilih rokade pendek atau rokade ke panjang atau ke sayap menteri. Putih lanjutkan dengan gajah D2 dan hitam mendorong pion H5, putih H3, hitam mendorong pion H4. Dia korbankan pion. Apa yang akan terjadi kalau pion diambil dengan kuda? Maka kuda makan pion E4, hitam akan dapatkan kembali kuda di petak H4. Ya, jadi itu pion racun, putih menteri F2, hitam kuda H5, dengan tujuan masuk kuda G3, putih taktis benteng geser, hitam gajah F6 dengan tujuan menjaga petak D4, namun dianggap sebagai langkah yang salah. Dan tapi Magnus di sini tidak melihat jawaban yang tepat ya. Ya karena ini natural sebenarnya. Ada langkah menarik sebenarnya E5 yang apabila dimakan kemudian A5. Kalau dimakan lagi dengan kuda, maka putih akan makan. Kalau misalkan dia makan, maka kuda makan dan ada gajah H5. Yes, kalau dilanjutin lagi, maka ada jawaban langkah menteri masuk ke petak F6, nanti bisa gajah G5. Ya ini terlalu dalam ya, deep calculation. Dan ini juga mainnya 10 menit. Jadi mengambilnya jalan yang kayak kuda D1. Nah, mungkin ini ditanyakan kenapa salah gitu ya. Kemudian hitam melanjutkan dengan rokade panjang, putih menjaga petak D4 dengan C3, hitam kuda G3 masuk, putih kuda E3, hitam melanjutkan dengan dorongan D5. Kembali langkah yang kurang tepat. Tapi Magnus Carlsen lagi-lagi memilih choice yang salah juga. Dia memilih langkah E5, jadi dianggap melewatkan taktik kalau silang itu. Harusnya apa? Di sini putih bisa unggul dengan memukul pion D5 dianggapnya ya. Kemudian apabila pukul lagi, kuda naik ke petak G4. Dengan posisi ini, apabila gajah ke petak G7, maka bisa kuda makan pion H4. Ngancem kuda. Kalau dia makan kan kudanya terjaga nih, teman-teman. Nah, E5 dipilih oleh Magnus, kemudian gajah E7, kemudian gajah D1, hitam raja B8, kemudian putih benteng B1, hitam C4 mengganggu pion D3, putih menguatkan pion dengan D4. Ya, C4 ini juga tujuan lainnya adalah untuk gajah C5
Dan hitam menguasai petak E4 dengan kuda pindah ke petak E4, teman-teman. Nah, kemudian putih D4, hitam kuda E4, putih menteri E2, hitam balik lagi. Sempat bolak-balik tapi nggak mau remis ya. Kayaknya Magnus mau remis di sini, tapi Alireza nggak mau. Kuda A5, pengembangan perwira dilakukan kembali, bukan langkah yang tepat. Ya, dianggap ada langkah brilian di sini, tapi ya hasilnya sama juga sih, remis. Masa ada langkah kayak gini guys, kuda B4. Di luar nalar banget ya. Kalau dimakan kuda E4 tapi ya bolak-balik remis. Kuda G3 gini. Sama aja ya. Atau ada langkah lain ya kuda 5 di sini emang. Kemudian gajah C2 menjaga petak E4, masuk kuda B3. Kuda G5, Magnus coba menyerang mengganggu lewat sayap raja. Kemudian hitam benteng H, F8 menjaga pion, putih mengganggu dengan ancaman benteng, balik lagi, dan ya tidak mau bolak-balik akhirnya memilih kuda F1. Hitam gajah C6, putih gajah 3, hitam kuda F5, kemudian sikat lagi dengan pion G, sikat pion H4. Kemudian hitam gajah pukul pion H4. Ya, makan pion H4 dianggap langkah yang salah. Hitam dianggap unggul kalau misalkan benteng H8, menteri ke petak F2, dan kemudian baru memukul. Kalau misalkan makan F7, ada jawaban gajah H4. Nah, tapi Alireza sepertinya ngambil taktis saja ya, ngambil pion aja, kemudian menteri F2 dan A5, kuda G3, B5, kemudian kuda H5, B4. Kembali langkah yang kurang tepat, harusnya benteng H8 di sini. Nah, kemudian B4, kuda F6, gajah B5, kemudian dorong. Nah, ini waktunya makin sedikit ya, teman-teman. Kemudian raja B7, dorong lagi, dan ini Alireza melihat langkah yang tepat dengan makan kuda F6, menjadikan pionnya lemah di petak K5 bagi Magnus. Magnus mendorong pion G4, dimakan, ya, dianggap melakukan kesalahan. Ya, lebih tepat lagi di sini benteng H6 karena pionnya sudah jatuh. Karena dengan memukul ini sebenarnya putih memiliki kesempatan dengan mendorong pion F5. Tujuannya apa? Kalau misalkan dimakan maka gajah F4 bentengnya bisa masuk. Ya. Kalau F5 dia E5, maka di sini putih bisa H6. Nah, teman-teman, makanya akurasi di game ini tuh kayak nggak biasanya untuk seorang Magnus dan Alireza. Akurasinya di bawah 80%. Kemudian menteri H4, A4, dan kemudian F5, makan, kemudian raja ke petak A6. Dilanjutkan lagi dengan gajah F2, benteng D7, H6, kuda D2 dianggap melewatkan taktik. Ada langkah yang lebih bagus, menteri D6 mengancam pion F6 karena kudanya sudah nggak bisa gerak kemana-mana dan pion F6-nya jatuh. Ya, tapi dia lebih milih kuda D2 sepertinya untuk menutup benteng ya, dan atau untuk menukar kuda ke sini. Putih benteng BC1 ya, mengancam benteng tadi soalnya kudanya. Harusnya diancam kudanya, dan kemudian masuk lagi hitam dengan menteri F4, jadi naik turun udah unggul besar tapi tidak melihat menteri D6. Tapi dia lebih pilih menteri F4 dan kemudian gajah 3 jadi tertukar. Nah, pertandingan kemudian berlanjut dengan A2 benteng dengan beda gajah warna, dan di sini ada langkah brilian yang dimainkan oleh Alireza dengan boom. Ditukar ya. Jadi pionnya sekampung nih Alireza Firouzja. Tapi waktunya tinggal 11 detik. Kita lihat di sini karena tinggal di bawah 10 detik, kemudian Magnus coba mengambil pion di petak A4, dijaga dan kemudian mengganggu. Saya kira ini akan remis ya, teman-teman ya. Tapi ternyata Alireza berani mengorbankan pion di petak A4. Sebelum itu Magnus menjaga dulu pion G3 dan Alireza tetap memaksakan dengan benteng H6, memberikan pion A4. Dan disinilah kejadian Magnus tidak melihat tema 4 langkah skakmat. Coba teman-teman tebak apa langkah yang harusnya dimainkan oleh putih di posisi ini. Yes, harusnya ada tema baterai dan mengunci posisi raja, dan maka akan terjadi tema skakmat dengan benteng ke petak B6. Let's say di sini dia jalan coba kabur dengan raja D6, maka benteng B5 ke petak B6 skakmat dengan lebih cepat. Apabila skak, maka ini akan hanya menunda raja G5, kemudian kemana lagi? F6, maka akan dimakan F4 dan skakmat. Itu yang tidak terlihat oleh Magnus. Ya. Padahal tinggal 7 detik biasanya Magnus akurat banget ya. Dan dia lebih memilih benteng C5,
Kemudian permainan berubah dan Raja Hitam selamat. Raja Hitam langsung kabur mencari tempat yang aman karena dia punya peluang lewat 2 pion promosi ini. Yes. Dan lagi teman-teman, ketika posisinya jadi seimbang, putih memiliki kesempatan untuk menang. Ya. Ya, di sini Benham oke lah. Kemudian ya blunder dengan F6. Nah, ketika F3, Magnus kembali tidak melihat kemenangan untuk kedua kalinya. Coba tebak apa langkahnya? Yes, ada langkah benteng S1. Ini ya, harus menjaga gajah dan kemudian benteng A7. Dan apabila didorong F2, maka akan diskak dengan benteng A8, harus ditutup dengan gajah dan B7. Yes, tujuannya adalah kalau dimakan jadi queen, maka makan gajah lebih dulu skakmat untuk putih apabila Raja 7 dengan Menteri A8. Ya, tidak bisa dicegah ya apabila B7 ya. Skak benteng H5 hanya menunda dan Raja ke petak C6 sudah pasti akan mati. Nah, pada saat benteng ke petak E1 memang harus Raja D8 ya. Kalau Raja ke petak F8 ya susah, dimakan aja. Kemudian apabila mendorong F2, benteng A1 ada tembak ini, staircase checkmate. Seperti itu teman-teman. Ya, Magnus lebih memilih B7 dan bedanya apa? Bedanya di sini hitam lebih dulu promosi, kemudian Magnus baru promosi dan memberikan kesempatan untuk hitam melakukan skak dan akhirnya skakmat. Nah, ini adalah game yang cukup lama, 84 langkah dengan akurasi Magnus 77%, hitam 78%. Ya, kalau ditanya kenapa ini gamenya naik turun dan Magnus tidak melihat beberapa kesempatan, nggak tahu ini troll atau gimana, atau juga pressure type bisa terjadi. Yang pasti akhirnya Magnus memenangkan game ini dan dia menuju final dan akan bertemu kembali dengan Alireza Firouzja di grand final yang akan berlangsung ya nanti malam teman-teman. Ya tanggal nanti malam tanggal jam biasa ya jam 10 malam teman-teman di Moskow jam 6 sore. Nah, jangan lupa saksikan grand finalnya apakah Magnus akan melenggang juara dengan tanpa kekalahan atau Alireza akan memaksa Magnus ke grand final reset. Jadi kalau Magnus kalah, reset dulu sekali, Magnus punya nyawa tambahan, baru main lagi ke final. Gitu teman-teman. Gimana komentar kalian? Jangan lupa bantu streaming channel ini dengan supaya lebih bagus lagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jadi manusiawi ya kalau misalkan kita yang bukan Magnus saja blunder mulu guys mainnya.